Dinasti Han akhir adalah masa kekacauan dan pergolakan. Korupsi merajalela, para Qasim memegang kekuasaan yang besar, seringkali memanipulasi kaisar untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat. Pemberontakan meletus di seluruh kekaisaran, semakin melemahkan cengkeraman dinasti Han pada kekuasaan. Para panglima perang muncul, bersaing untuk menguasai kekaisaran yang terpecah belah. Dalam lingkungan yang kacau inilah Cao Cao, seorang tokoh yang ditakdirkan untuk membentuk kembali Tiongkok, muncul. Pemberontakan Serban Kuning, sebuah pemberontakan petani berskala besar, mengguncang fondasi dinasti Han. Pemberontakan ini, yang dipicu oleh kerusuhan sosial dan kesulitan ekonomi, memperlihatkan kerentanan pemerintahan. Meskipun pemberontakan tersebut akhirnya dipadamkan, hal itu secara signifikan melemahkan dinasti Han, membuka jalan bagi periode fragmentasi dan konflik. Era perpecahan ini, yang dikenal sebagai periode tiga kerajaan, menyaksikan kebangkitan tiga negara adidaya, Wei, Shu, dan Wu. Setiap kerajaan berusaha untuk menyatukan kembali Tiongkok di bawah benderanya sendiri, yang menyebabkan perang dan intrik selama beberapa dekade. Cao Cao, dengan ambisi dan kehebatan militernya, memainkan peran penting dalam membentuk periode yang penuh gejolak ini. Tindakannya tidak hanya akan menentukan nasib dinasti Han, tetapi juga meletakkan dasar bagi era baru dalam sejarah Tiongkok. Lahir pada tahun 155 Masehi, kehidupan awal Cao Cao memberikan kilasan tentang kelicikan dan ambisi yang akan menjadi ciri khasnya di kemudian hari. Bahkan saat masih muda, Cao menunjukkan kecerdasan yang tajam dan haus akan pengetahuan, membenamkan dirinya dalam strategi militer, sastra, dan seni bela diri. Dia sangat tertarik pada ajaran seni perang Sun Tzu, sebuah teks yang kemudian menjadi instrumental dalam keberhasilan militernya. Cao Cao, di luar kegiatan akademis saya menunjukkan karisma alami dan kualitas kepemimpinan yang menarik orang kepada saya. Saya membentuk ikatan yang erat dengan rekan-rekan setia yang memiliki ambisi yang sama, dan kemudian menjadi penasihat dan jenderal terpercaya di pasukan saya. Namun, ambisi Cao Cao bukannya tanpa kritik. Kelicikan dan kekejamannya, yang terlihat jelas bahkan di masa mudanya, membuatnya mendapatkan reputasi sebagai orang yang oportunis dan tidak dapat dipercaya. Terlepas dari kontroversi seputar karakternya, Cao Cao memiliki dorongan yang tak terbantahkan untuk sukses. Dia menyadari ketidakstabilan dinasti Han akhir, dan melihat peluang untuk naik pangkat dan mengukir namanya dalam sejarah. Ambisi ini, ditambah dengan kecerdasan militer dan ketajaman politiknya, akan mendorongnya ke garis depan kekuasaan selama salah satu era paling bergejolak di Tiongkok. Saat dinasti Han runtuh di bawah beban pemberontakan dan korupsi, kekacauan melanda seluruh negeri. Cao Cao melihat peluang untuk membuktikan nilainya di tengah kekacauan ini. Dia dengan cepat naik melalui jajaran militer, menunjukkan kecemerlangan taktis dan kualitas kepemimpinannya yang luar biasa. Kemampuannya untuk menginspirasi pasukannya dan mengecoh lawan-lawannya membuatnya mendapatkan reputasi sebagai komandan militer yang tangguh dan cerdas. Salah satu keberhasilan awalnya adalah menekan pemberontakan Serban Kuning, sebuah pemberontakan petani yang mengancam akan menjatuhkan dinasti Han dan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Kemenangan Cao Cao yang menentukan melawan para pemberontak menunjukkan kehebatan militernya dan membuatnya mendapatkan pengakuan sebagai bintang yang sedang naik daun di dalam pasukan Han. Namun, ambisi Cao Cao melampaui sekadar melayani dinasti Han yang runtuh. Dia memiliki visi yang lebih besar untuk masa depan. Dia memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada membangun basis kekuatan yang kuat dan memanfaatkan kekacauan yang melanda Tiongkok untuk keuntungannya sendiri. Dia menggalang pasukan yang setia kepadanya, membentuk pasukan yang disiplin dan tangguh yang akan menjadi tulang punggung kebangkitannya menuju kekuasaan. Pasukan ini dilatih dengan baik dan sangat loyal. Keberhasilan militer Cao Cao tidak semata-mata karena kecemerlangan taktisnya, tetapi juga pemahamannya tentang logistik dan kemampuannya untuk mempertahankan pasukan yang terpenuhi kebutuhannya dengan baik. Dia tahu bahwa pasukan yang lapar tidak bisa bertarung dengan baik. Dia menerapkan kebijakan pertanian yang inovatif untuk memastikan pasukannya diberi makan dengan baik, faktor penting dalam menjaga moral dan efektivitas selama kampanye yang panjang. Pasukan yang kenyang adalah pasukan yang kuat.
Kombinasi keterampilan militer dan pandangan jauh ke depan yang strategis ini memungkinkan Cao Cao untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan memantapkan dirinya sebagai kekuatan dominan di era Panglima Perang. Dia menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Bagian 4. Master Medan Perang, Strategi dan Kemenangan Tentara Cao Wei. Kejeniusan militer Cao Cao dicirikan oleh kemampuan beradaptasi, disiplin, dan penggunaan taktik yang inovatif. Dia selalu siap untuk mengubah rencana di tengah pertempuran, memastikan bahwa pasukannya selalu memiliki keunggulan. Cao Cao adalah ahli perang psikologis, sering menggunakan tipu daya dan disinformasi untuk menurunkan moral musuh-musuhnya dan mengamankan kemenangan. Strategi ini membuat musuh seringkali bingung dan tidak siap menghadapi serangan sebenarnya. Pemahamannya tentang medan dan kemampuannya untuk mengeksploitasi kelemahan dalam formasi musuh memberinya keunggulan yang menentukan di medan perang. Dia selalu mencari celah dalam pertahanan musuh yang bisa dimanfaatkan. Salah satu kemenangan Cao Cao yang paling dirayakan adalah pertempuran Guandu melawan Panglima Perang Yuan Shao yang tangguh. Pertempuran ini menjadi titik balik penting dalam sejarah militer Tiongkok. Meskipun kalah jumlah, strategi Cao Cao yang cerdik dan kemampuannya untuk mengeksploitasi kelemahan Yuan Shao menyebabkan kemenangan yang menentukan, memperkuat kendalinya atas Tiongkok Utara. Kemenangan ini menunjukkan betapa pentingnya strategi dan taktik dalam peperangan. Dia memahami pentingnya logistik dan jalur pasokan, memastikan pasukannya diperlengkapi dengan baik, dan dipersiapkan bahkan selama kampanye yang diperpanjang. Tanpa logistik yang baik, pasukan tidak akan mampu bertahan lama di medan perang. Keberhasilan militer Cao Cao tidak semata-mata karena kehebatannya di medan perang, tetapi juga kemampuannya untuk mempertahankan pasukan yang terorganisir dengan baik dan disiplin. Disiplin ini membuat pasukannya lebih efektif dalam pertempuran. Dia menerapkan regimen pelatihan yang ketat dan menekankan pentingnya persatuan dan kesetiaan di dalam barisan pasukannya. Kesetiaan ini memastikan bahwa pasukannya selalu siap untuk bertempur di bawah komandonya. Lebih jauh lagi, Cao Cao tidak segan-segan untuk mengadopsi teknologi dan strategi baru. Inovasi ini memberinya keunggulan tambahan di medan perang. Dia menyadari pentingnya kavaleri dalam peperangan dan memasukkan unit kavaleri besar ke dalam pasukannya, memberinya keuntungan yang signifikan dalam hal mobilitas dan kekuatan serang. Kavaleri ini seringkali menjadi penentu dalam pertempuran. Kemauan untuk beradaptasi dan berinovasi ini berkontribusi besar pada serangkaian kemenangannya dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu pemikir militer paling brilian di masanya. Keberhasilan ini baik dan hormat baik dilnet panel hermosunya. Bagian 5. Ahli taktik yang cerdik, kecerdasan politik Cao Cao dan jalan menuju kekuasaan. Sementara prestasi militer Cao Cao meletakkan dasar bagi kebangkitannya menuju kekuasaan, kecerdasan politik dan manuver strategisnya yang memungkinkannya untuk mengkonsolidasikan kendali dan membangun fondasi bagi kerajaan Wei. Dia tidak hanya seorang jenderal yang hebat, tetapi juga seorang politisi yang cerdik, yang tahu bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat posisinya. Dia memahami pentingnya legitimasi dan berusaha untuk menggambarkan dirinya sebagai pelindung dinasti Han. Bahkan ketika dia secara bertahap merebut kekuasaan dari kaisar yang berkuasa. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan dukungan dari mereka yang masih setia kepada dinasti Han, sambil perlahan-lahan mengalihkan kekuasaan ke tangannya sendiri. Cao Cao dengan cerdik menggunakan posisinya untuk mengangkat sekutunya ke posisi-posisi kunci di dalam pemerintahan, semakin memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan. Dia menerapkan reformasi administrasi yang bertujuan untuk memulihkan ketertiban di negara yang dilanda perang dan meringankan penderitaan rakyat. Reformasi ini tidak hanya memperkuat pemerintahannya, tetapi juga membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Reformasi ini sementara terutama berfungsi untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri, juga membuatnya mendapatkan dukungan dari rakyat yang mendambakan stabilitas setelah bertahun-tahun mengalami kekacauan. Dia memahami pentingnya menjalin aliansi dan secara strategis menikahkan putri-putrinya untuk mengamankan kesetiaan keluarga-keluarga kuat. Dengan cara ini, dia dapat menjadi former ini tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer, tetapi hubungan kuat. Namun,
Cao Cao tidak takut untuk melenyapkan saingan yang mengancam kekuasaannya. Dia dengan kejam membersihkan lawan-lawannya, bahkan mengeksekusi mereka yang sebelumnya pernah mengabdi di bawahnya, jika dia menganggap mereka sebagai ancaman potensial bagi pemerintahannya. Tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya dia dalam mempertahankan kekuasaannya, dan memastikan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Manuver politik Cao Cao adalah tindakan penyeimbangan yang rumit. Dia harus tampil kuat dan tegas untuk mempertahankan kendali. Namun dia juga memahami pentingnya menjaga citra rasa hormat terhadap dinasti Han. Ini adalah permainan kekuasaan yang rumit, di mana satu langkah yang salah bisa berarti kehancuran. Dia dengan terampil menavigasi dunia politik istana yang berbahaya, melenyapkan saingannya dan mengkonsolidasikan kekuasaan sambil mempertahankan citra sebagai abdi yang setia dari Kaisar Han. Dengan demikian, dia berhasil mengukir jalannya menuju kekuasaan tertinggi, menunjukkan bahwa kecerdasan politik sama pentingnya dengan kekuatan militer dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaan.